Halo, selamat datang di Semisal Sejarah Musik Nggak Boleh Ngasal. Bersama gue Bro Cap yang akan menemani kalian semua untuk memberikan edukasi tentang sejarah musik, band, penyanyi, atau apapun yang berbau sama musik gitu ya. Dan di episode pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu film yang mengangkat tentang band dari Britania Raya. Bandnya itu udah terkenal banget ya kan, terutama vokalisnya. Kalian pasti tahu kalau gue cuma kasih kode. Oke, siapa dia? Yes, Queen! Dan kita akan bahas tentang film Bohemian Rhapsody. Bener gak sih? Kalau di film Bohemian Rhapsody, ternyata fakta-faktanya tidak sesuai loh sama kejadian aslinya. Penasaran kan? Ini dia 5 fakta unik tentang film Bohemian Rhapsody yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya. Fakta yang pertama adalah tentang bergabungnya Freddie Mercury ke dalam Queen. Kita bahas di filmnya dulu. Kalau di filmnya kita melihat Freddie Mercury ini datang ke sebuah bar dan dia melihat penampilan salah satu band bernama Smile yang dipengaruhi oleh Brian May, Roger Taylor, dan juga Tim Stovall. Dan selesai mereka tampil, Tim Stovall ini memutuskan untuk hengkang dari band Smile. Dan Freddie Mercury menemui Brian serta Roger di belakang panggung. Dan dia melamar untuk masuk ke dalam band Queen. Dikasih tantangan sedikit gitulah ya. Akhirnya Brian dan Roger setuju Freddie Mercury masuk ke dalam band Queen. Oke, sekarang kita masuk ke faktanya. Faktanya adalah, fakta sebenarnya adalah ternyata Freddie Mercury dan juga penggawa Smile, mereka tuh udah temenan lama banget. Bahkan si Freddie Mercury ini udah sempat jadi backing vokal dari band Smile tersebut. Mereka bahkan sempat tinggal satu apartemen bareng loh, gitu. Jadi di sini ada perbedaan ya. Kalau di film dan juga di aslinya. Film dikisahkan Freddie melihat penampilan mereka dan memutuskan untuk bergabung. Sementara di faktanya Freddie Mercury sudah kenal cukup lama dengan Tim Stovall terutama. Jadi pas Tim Stovall keluar, otomatis Freddie Mercury masuk band Queen. Oke? Fakta selanjutnya tentang kedekatan Freddie Mercury dengan dua orang yang sangat spesial, yaitu Mary Austin dan juga Jim Hutton. Kita ke filmnya dulu. Kalau di filmnya, Freddie Mercury ini bertemu dengan Mary Austin ketika dia habis nonton band Smile dan ingin mencari band Smile di belakang panggung, terus ketemu sama Mary Austin. Gitu ya. Kalau di film itu seperti itu pertemuan mereka. Padahal sebenarnya, menurut buku biografi dengan judul Is the Real Life, The Untold Story of Queen, karya Mark Black, di situ dikisahkan sebenarnya Freddie Mercury itu bertemu dengan Mary Austin itu di toko pakaian. Karena saat itu Mary Austin sedang bekerja di toko pakaian tersebut. Dan akhirnya baru sampai 6 bulan, Freddie Mercury baru bisa mengajak Mary Austin untuk berkencan. Seperti itu. Dan di filmnya, Freddie Mercury bertemu dengan Jim Hutton itu ketika Freddie Mercury melangsungkan pesta yang sangat meriah di kediamannya. Setelah itu dia curhat deh tuh sama Jim Hutton gitu ya. Itu kalau di film. Tapi faktanya sebenarnya dia bertemu dengan Jim Hutton itu di bar. Jadi kalau di film dibilangnya ketemunya di selesai pesta di rumahnya, padahal kejadian aslinya itu adalah bertemunya di bar. Seperti itu. Oke, next fakta selanjutnya. Fakta ketiga, fakta hengkangnya Freddie Mercury dari band Queen. Kalau di film, kita bahas filmnya dulu ya. Di film itu diceritakan Freddie Mercury ini adalah penyebab Queen itu bubar atau rehat sejenak karena Freddie Mercury menandatangani kontrak yang nilainya sangat besar sekali gitu ya. Akhirnya Freddie Mercury memutuskan untuk membuat album solonya dengan berjudul Mr. Bad Guy. Dan di situ Freddie Mercury dibikin seolah-olah menjadi public enemy yang membuat semua anggota itu membenci Freddie Mercury karena keputusan Freddie Mercury untuk meninggalkan Queen saat itu untuk egoismenya dia sendiri. Padahal faktanya adalah ternyata selain Freddie Mercury, para penggawa Queen juga memiliki proyek solo. Brian May punya proyek solo, Rogers juga punya proyek solo. Dan bahkan, usut punya usut, Rogers duluan loh yang punya proyek solo dibanding Freddie Mercury. Jadi kok kita bisa tarik kesimpulan ternyata bukan Freddie Mercury yang punya proyek solo dan menyebabkan Queen bubar. Sebenarnya bukan itu, karena mereka pada tahun 1983, akhirnya mereka memutuskan untuk rujuk, apa ya istilahnya, bergabung kembali. Apa sih bahasanya? Comeback dari ya reunian, enggak reunian juga sih, mereka pokoknya comeback, akhirnya memutuskan untuk bikin album dengan tajuk The Works gitu teman-teman. Oke, lanjut ke fakta selanjutnya. Fakta keempat adalah fakta pengakuan Freddie Mercury terkena HIV or AIDS. Nah, ini adalah sebuah adegan yang sangat gue suka sebenarnya di filmnya karena syarat akan emosional. Jadi setelah mereka selesai latihan untuk konser Queen di Wembley untuk di Live Aid, dan jadinya Freddie Mercury ini ngomong gitu ke teman-temannya kalau aku mendapatkannya. Rogers nanya mendapatkan apa, mendapatkan AIDS gitu. Akhirnya mereka pelukan, terus Freddie ngomong, lu jangan nangis, pokoknya gue nggak mau ada yang sedih saat kepergian gue nanti. Itulah intinya kayak gitu ya kalau di filmnya. Faktanya adalah
Menurut riset yang sudah dilakukan sama tim-tim Rubbers Management, ini risetnya sangat faktual gitu ya. Oke, gue bacain ya faktanya. Jadi faktanya itu sebenarnya semua anggota Queen tidak mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh Freddie Mercury hingga tahun 1988. Which is itu berarti setelah konser gitu. Jadi sebenarnya kalau faktanya itu pas di konser Live Aid, teman-temannya tuh pada nggak tahu kalau Freddie Mercury itu udah kena AIDS. Sementara kalau di filmnya Freddie ngaku sebelum konser gitu ya. Itu ada perbedaan. Ya lumayan signifikan lah perbedaannya. Jadi Rogers, Brian, Dickie, mereka tuh semua nutupin tentang HIV AIDS-nya si Freddie Mercury termasuk ke media. Alasannya adalah mereka tuh nggak pengen fans membeli album mereka atau mendengarkan lagu mereka itu karena rasa simpati gitu. Mereka pengennya ya udah fans membeli ya karena mereka seneng sama karyanya Queen. Itu kenapa Freddie Mercury dan teman-temannya tidak memberitahuan ke media kalau Freddie terkena HIV or AIDS. Pada tanggal 23 November 1991, sehari sebelum hari kematiannya, akhirnya Freddie menyampaikan pada semua orang melalui media massa bahwa dirinya memang terjangkit virus AIDS. Gitu teman-teman. Jadi faktanya itu sebenarnya Freddie baru ngaku ke media massa itu di tahun 1991, tepat sehari sebelum dia meninggal. Fakta terakhir atau fakta kelima adalah hadirnya Ray Foster di film tersebut. Percaya nggak sih kalau ternyata karakter si Ray Foster ini selaku eksekutif dari EMI gitu yang bekerja sama band Queen yang menolak lagu Bohemian Rhapsody, itu sebenarnya nggak ada di kejadian aslinya cuy. Itu hanya karakter buatan untuk menambah kesan dramatis di film tersebut. Jadi yang adegan si Bohemian Rhapsody ini ditolak lagunya, yang dia mecahin kacanya si Ray Foster dari bawah gitu, itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya rekaan semata. Kalau hal ini bisa diwajarin karena mungkin ini untuk menambah bumbu-bumbu atau gimmick-gimmick dalam film tersebut. Meskipun memang ada kejadian sebenarnya kalau banyak label yang menolak lagu Bohemian Rhapsody karena terlalu panjang di masa itu. Karena lagu itu sekitar 6 menit something gitu. Jadi karakter ini sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Ini hanya rekaan semata. Oke, guys, itu dia 5 fakta tentang tentang film Bohemian Rhapsody yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya. Disclaimer dulu kalau konten ini tidak untuk menjelekkan pihak manapun, konten ini tidak untuk memberikan penilaian negatif tentang filmnya, karena kami pun sadar kalau film mungkin butuh gimmick atau butuh sesuatu untuk menambah bumbu-bumbu dalam film tersebut. Kami hanya ingin mengedukasi tentang apa yang sudah kami riset, tentang apa yang sudah kami cari, karena kami hanya khawatir ketika ada teman-teman yang suka sama band Queen dan mereka melihat film Bohemian Rhapsody dan mereka percaya sepenuhnya gitu. Tapi gue yakin teman-teman semua di sini pinter dong. Jadi buat kalian semua bisa kok dicari info lengkapnya tentang Queen ini ada di buku atau di Google, atau kalian bisa tanya sama teman-teman, atau kita bisa diskusi di kolom komen di bawah. Dan buat teman-teman semua yang punya insight menarik, kira-kira kita akan bahas apa lagi nih di minggu-minggu selanjutnya, boleh banget komen di bawah dan kita diskusi di sana ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya bersama gue Brokep. Salam semisal, bye bye.